Selamat datang di MSOP Study Review. Review kali ini kita akan belajar tentang sejarahnya masuknya dosa sampai dosa ditiadakan. Sesuai judul, kita belajar tentang sejarah masuknya dosa dan bagaimana rencana Bapa dan Anak untuk meniadakan dosa dari muka bumi ini. Pertama, kita harus mengerti pengertian dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan dan bukan karena percaya firman setan, tetapi karena tidak percaya akan firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang, kalau kamu melanggar, kamu mati, artinya Bapa tidak bisa bohong. Dan kematian itu, kalau kamu melanggar, harus mati kekal, Roma 6 ayat 23. Tetapi ketika kamu mati karena kamu melanggar, yaitu Adam dan Hawa, makan buah yang dilarang, yang mati di sini bukan Adam dan Hawa, tetapi domba yang disembelih di Wahyu 13 ayat 8. Dan kita tahu domba ini melambangkan Tuhan Yesus yang mati. Jadi yang mati itu bukan Adam dan Hawa. Karena di Kejadian 5 ayat 5, Adam baru mati umur 930 tahun. Dan inilah bukti bahwa kematiannya di umur 930 tahun itu bukan kematian upah dosa, tetapi matinya karena efek dosa. Di Roma 5 ayat 8, Bapa mengungkapkan kasih-Nya kepada orang berdosa dengan Kristus mati, atau Lamb Slain di Wahyu 13 ayat 8, sebagai pengganti kita. Dia memikul dosa kita dan menerima upah dosa kita. Kenapa? Supaya Adam dan Hawa dan keturunannya mendapatkan kesempatan kedua. Jadi kematian Kristus di kayu salib adalah pengungkapan kasih Bapa. Tuhan Yesus mati karena Dia mengasihi kita. Kita hidup sekarang ini adalah bukti Kristus dan Bapa mengasihi kita. Kita harus bersyukur akan kasih-Nya, karena kita masih hidup dan dapat kesempatan lagi untuk mendapat eternal life dengan cara tidak mengulang kesalahan Adam dan Hawa di Eden yang memakan buah yang dilarang Tuhan. Jadi di John 3 ayat 16 dikatakan, God so loved the world, atau Bapa sangat mengasihi dunia. Dia memberikan anaknya, dan Dia memberikan anaknya untuk mati untuk kita. Inilah manifestasi dari kasih Bapa. Di sini waktu dikatakan diberikan anaknya untuk kita, Dia tidak meminjamkan anaknya, tetapi benar-benar memberikan. Buktinya, Tuhan Yesus mengambil human nature dan selamanya menjadi manusia walaupun Dia masih memiliki nature God atau keilahian, supaya Dia dapat memperdamaikan orang berdosa dengan Bapa. Sekarang kita mau mengerti apa arti kematian Kristus. Di 1 Korintus 1 ayat 17 dan 18, kayu salib itu adalah gospel, dan itu adalah power of God. Dan kita tahu kayu salib ini adalah kasih Bapa dalam memberikan anaknya. Artinya Bapa ketika mengasihi kita, Dia memberikan anaknya, Dia juga memberikan kuasanya, dan juga Dia memberikan kita kasih-Nya. Artinya, power of God sama dengan the love of God, atau kuasa God adalah kasih God. Jadi, kematian Kristus itu adalah pengungkapan kasih Bapa dan kuasa Bapa untuk memisahkan dosa dari orang berdosanya. Di Roma 1 ayat 16 mengestablish hal ini. Dikatakan bahwa gospel yang adalah power of God, yang kita tahu inilah kayu salib, ini menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya, tidak ada keselamatan di luar kayu salib Kristus. Lalu ayat berikutnya Efesus 2 ayat 8 berbicara tentang hal yang sama, yaitu kasih karunia yang menyelamatkan melalui iman. Kita tahu kasih karunia ini adalah kuasa God atau gospel atau kayu salib yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sama bunyinya seperti John 3 ayat 16. Bapa begitu mengasihi, ini adalah kasih Bapa yang memberikan anaknya, yaitu mati di kayu salib, yang merupakan kuasa God, gospel grace. Dan semuanya ini untuk menyelamatkan barang siapa yang percaya, atau grace menyelamatkan by faith. Jadi John 3 ayat 16, Roma 1 ayat 16, Efesus 2 ayat 8 berbicara tentang hal yang sama. Kasih Bapa dalam memberikan anaknya
untuk mati di kayu salib adalah kuasanya God yang adalah grace yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Lalu kita lanjut di Efesus 2 ayat 9 yang dikatakan sebelumnya grace yang menyelamatkan dan salvation ini adalah pekerjaannya Tuhan, bukan hasil pekerjaanmu. Karena hanya yang menyelamatkan yang melakukan pekerjaan untuk menyelamatkan, bukan pekerjaan yang hilang atau yang perlu diselamatkan. Pekerjaan yang hilang adalah percaya, pekerjaan yang menyelamatkan. Jadi, pekerjaan Bapa ini kita tahu melalui Kristus, dan pekerjaannya ini menyelamatkan. Dan pekerjaan Dia yang menyelamatkan kita harus percaya, yaitu percaya Dia memiliki kesanggupan untuk menyelamatkan kita. Jadi, kasih karunia adalah kuasa Tuhan yang melakukan pekerjaan menyelamatkan. Karena di 2 Korintus 12 ayat 9, kasih karunia ini adalah power of God, kekuatannya Tuhan, yang adalah tenaga atau kuasa untuk melakukan pekerjaan keselamatan. Kita tahu 1 Korintus 1 ayat 8, the power of God adalah Kristus, yang adalah grace, yang adalah gospel, yang adalah the love of God. Jadi, waktu Adam dan Hawa berdosa, Bapa mau menyelamatkan Adam dan Hawa. Bagaimana Bapa mau menyelamatkan Adam dan Hawa? Caranya adalah dengan memanifestasikan kasih-Nya melalui pemberian anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Jadi kehidupan kita sekarang ini ada karena ada yang mati untuk kita. Apakah kita pakai hidup kita ini untuk mencari kesenangan dunia, bukan untuk menjalankan kehendak dari yang memberikan nyawanya untuk kita? Hidup kita sudah dibayar oleh kasih dan kematian anak Bapa. Di Efesus 2 ayat 9, kita tidak ada pekerjaan untuk menyelamatkan, karena kita yang butuh diselamatkan. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Haruslah Pencipta punya kasih yang menyelamatkan kita. Pencipta punya kasih terhadap kita. Karena cinta terhadap diri sendiri adalah seperti Lucifer yang hasilnya adalah kebinasaan. Malah kita harus bukan cinta diri, tetapi harus mati terhadap diri. Mati terhadap diri itu artinya menempatkan orang lain lebih dari kita. Mari kita lanjutkan di Efesus 2 ayat 10. Dikatakan kita adalah hasil dari pekerjaannya. Artinya, kita tidak bisa bekerja menyelamatkan diri kita kalau kita adalah hasil pekerjaannya. Dan kita tahu bahwa Tuhan juga bekerja menciptakan menggunakan kuasa. Artinya, kuasa untuk menciptakan ini adalah kuasa untuk meniadakan dosa dari keberadaannya di dalam diri kita. Jadi, pekerjaan penciptaan adalah pekerjaan menciptakan kembali kita. Atau bahasa Inggrisnya, the work of creation adalah the work of recreating us. Kita sebagai orang Advent memelihara hari ke-7, dan kita tahu hari ke-7 ini menunjukkan kuasa Tuhan selama 6 hari bekerja menciptakan langit dan bumi. Dan sepatutnya orang Advent adalah orang-orang yang percaya kuasa God, atau percaya Injil Kristus yang sanggup membuat mereka berhenti berdosa. Jadi sangatlah janggal orang yang mengaku Advent bilang bahwa dia tidak bisa berhenti berdosa. Kuasa ini sungguh sangatlah powerful, sampai orang yang percayakan kuasa ini memilih lebih baik mati daripada melanggar hukum Tuhan. Itulah sebabnya Kristus menyembuhkan orang buta pada hari Sabat, untuk menunjukkan kuasa penciptaan di 6 hari adalah kuasa untuk menyelamatkan dari dosa. Sampai-sampai orang Yahudi, karena Kristus menyembuhkan orang buta pada hari Sabat, mau membunuh mereka. Artinya, mereka tidak mengenal kuasa penciptaan atau kuasa yang sanggup menyelamatkan mereka. Jadi, kalau ditanya apa sih buktinya Kristus sanggup untuk menyelamatkan kita? Buktinya adalah Dia sanggup untuk menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Makanya setan menciptakan teori Darwin.
di mana manusia tidak diciptakan oleh Tuhan tetapi berasal dari monyet. Ini gunanya supaya kita tidak beriman atau tidak percaya kuasa penciptaan yang sanggup juga menyelamatkan kita. Jadi, pekerjaan penciptaan sama dengan pekerjaan penebusan karena kuasanya sama. Makanya, perwira Roma berkata, "Speak the word only," karena dia tahu firman Tuhanlah yang bekerja untuk menyelamatkan dan bekerja untuk menciptakan. Di Efesus 2 ayat 8, "Saved by grace." Dan grace ini adalah kuasanya yang bekerja untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan kuasanya ini diungkapkan melalui bicara, by speaking. Contohnya ketika Tuhan bilang, "Peace be still," langsung danaunya tenang. Jadi kalau kuasanya Tuhan yang bekerja di dalam kita adalah hasil kerjanya. Kita tidak berbuat apa-apa. Contohnya, kalau misalnya tukang kayu membuat meja, kita ini adalah mejanya dan tukang kayunya adalah Tuhan Yesus yang bekerja. Jadi mejanya itu memberikan saksi akan tukang kayunya yang sudah buat meja. Begitu juga kita, kalau kita bekerja, mengizinkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kita, pekerjaan kita yang diungkapkan dalam kehidupan kita ini mengungkapkan bahwa kita sudah create in Jesus Christ dan menunjukkan good works yang merupakan produk akhir dari pekerjaannya Tuhan. Jadi kita adalah produk atau hasil yang memanifestasikan kualitas dari pencipta kita. Dan caranya adalah dengan kita tidak gampang tersinggung, dan kalau kita di dalam tekanan kita tetap tenang. Dan kalau kita tidak berbuat itu semua, dan banyak lagi contohnya, kita tidak mengungkapkan pekerjaan Kristus, tapi mengungkapkan pekerjaan antikristus. Dan kalau kita mengungkapkan pekerjaan Kristus dalam pekerjaan kita atau good works, maka yang akan dimuliakan adalah Bapa di surga sesuai dengan Matius 5 ayat 16. Jadi kesimpulannya kita tidak diselamatkan karena kita ada pekerjaan baik, karena kita tidak bisa berbuat baik. Tetapi orang yang selamat atau orang yang sudah diselamatkan akan memanifestasikan pekerjaan baik yang hanya memanifestasikan pekerjaan Kristus dari pekerjaan baiknya. Kalau kita tidak mengungkapkan pekerjaan baik, artinya tidak ada yang bekerja di dalam kita, yaitu tidak ada pekerjaannya Kristus di dalam kita. Yang selamat akan menunjukkan iman melalui perbuatan mereka. Dan perbuatan mereka ini tidak akan pernah menyelamatkan, tetapi bukti bahwa mereka beriman kepada yang menyelamatkan mereka. Di Yakobus 2 ayat 18 dikatakan, ada yang bilang saya mempunyai faith, tapi nggak punya works. Ada yang bilang saya punya works, tapi nggak punya faith. Apakah harus faith and works? The faith and works adalah ide dari Butler dan teman-teman yang menolak pekabaran A.T. Jones dan Waggoner. A.T. Jones dan Waggoner ini percayanya bukan faith and works, tapi faith which works atau faith that works. Jadi, faith dan works ini satu paket, tidak dipisahkan oleh kata dan. Kalau faith and works artinya ada dua paket, tapi kalau faith that works ini adalah satu paket. Artinya faith that works ini, faith bukanlah faith kalau tidak ada perbuatannya. Sedangkan faith and works, faith itu harus ditambahkan pekerjaannya kita. Jadi yang benar itu faith that works, bukan faith and works. Nah, di Efesus 2 ayat 10 kita ulang lagi, kita ini adalah hasil pekerjaannya Tuhan. Karena kita beriman di dalam pekerjaannya, dan pekerjaannya ini dimanifestasikan di dalam pekerjaan saya. Dan inilah artinya faith that works atau faith which works. Berbeda dengan faith and works. Iman ditambah pekerjaannya saya, salah. Karena yang bekerja adalah God, Tuhan. Di Yakobus 2 ayat 18, kamu ada faith tapi tanpa works. Dan kalau misalnya faith tidak ada works, ya bukan faith. Terus ada orang bilang, oh saya punya works, ya, usaha, tapi nggak ada iman. Yang paling benar adalah saya punya perbuatan yang memanifestasikan iman saya. Karena kalau cuman works saja nggak bisa. Karena works itu harus hasil dari iman. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan, kita tahu
diciptakannya melalui nafas Tuhan yang adalah firman Tuhan, yang mana firman ini adalah hukum sesuai dengan Yesaya 1 ayat 10. Jadi Tuhan bekerja dengan berfirman, dan waktu manusia menurut firman Tuhan, itulah pengungkapan pekerjaan firman Kristus. Tetapi Adam dan Hawa ada pilihan untuk tidak mengungkapkan hasil kerja Kristus dan mengungkapkan kerja setan. Karena setan juga memberikan firman-Nya di Kejadian 3. Jadi ini adalah spiritual warfare atau pertempuran spiritual. Nah, setelah Adam dan Hawa menerima rohnya setan atau firman-Nya setan, Adam dan Hawa tidak bisa berbuat baik lagi. Walaupun mau pilih yang baik, tapi tidak bisa bikin yang baik di Roma 7 ayat 18. Nah, jadi setelah berdosa, setelah menerima firman setan, manusia tidak bisa menurut hukum Tuhan lagi. Artinya, kalau firman Kejadian 2 ayat 7 tidak dihembuskan kembali, karena posisi saya sekarang sudah memiliki nafas setan, saya tidak akan pernah bisa menurut hukum Tuhan. Artinya, nafas Kejadian 2 ayat 7 yang menciptakan Adam pertama kali harus dihembuskan ke saya untuk saya bisa diciptakan kembali atau lahir kembali. Karena walaupun kita mau memilih untuk menurut yang benar, kalau kuasanya yang membuat menurut itu tidak ada, ya kita tidak bisa menurut. Nah, mari kita kembali ke penciptaan Adam yang pertama. Waktu debu tanah dibentuk dan belum dikasih nafas, apakah Adam dalam bentuk debu tanah itu bisa menurut? Tidak bisa. Dan setelah Adam dalam bentuk debu tanah dihembuskan nafas, baru dia bisa menurut. Jadi inilah bukti bahwa nafas itu yang menyanggupkan bisa menurut, atau firman, atau roh. Itulah yang menyanggupkan untuk bisa menurut. Jadi firman Tuhan ya adalah kuasa Tuhan untuk melakukan firman atau perintah itu. Jadi ketika Tuhan bilang jangan makan buah itu, firman itu adalah kuasa yang menyanggupkan untuk saya melakukan apa yang diperintahkan. Ketika saya tidak makan buah itu menunjukkan iman saya kepada perintah Tuhan atau kuasa Tuhan yang sanggup melakukan apa yang diperintahkan. Dan selama manusia masih ada roh setan, tidak ada roh Tuhan, tidak dihembuskan nafas di Kejadian 2 ayat 7, firman-Nya, rohnya, maka walaupun saya bilang, oh saya percaya firman Tuhan, tetapi perbuatan saya tetap akan makan buah yang dilarang atau tetap akan perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Jadi pertanyaannya, kenapa saya melanggar terus? Karena saya selalu berusaha dengan usaha saya sendiri. Percaya itu tidak ada artinya tanpa ditunjukkan dalam perbuatan. Ketika saya meng-cut off diri saya dari firman Tuhan, saya tidak belajar firman Tuhan, saya tidak memasukkan firman Tuhan, saya sedang memakai usaha saya sendiri untuk coba menghasilkan keselamatan yang tidak pernah saya bisa dapatkan. Biarlah lewat pelajaran ini kita bisa mengerti dan percaya akan kuasanya yang sanggup menyelamatkan kita semua. Sampai bertemu di review berikutnya. Tuhan memberkati.